Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai encoding dan decoding, salah satu topik dalam sistem multimedia. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai encoding dan decoding, kita akan membahas dulu mengenai sinyal. Jadi, di sinyal ini sendiri ada dua jenis ya, ada sinyal analog dan sinyal digital. Bedanya apa? Kalau sinyal analog, dia itu kita dapat merepresentasikannya sebagai fungsi kontinu. Jadi nilainya si sinyal ini bakal diambil setiap waktu gitu. Nah, ini adalah untuk yang analog. Kalau untuk yang digital, dia dapat direpresentasikan sebagai fungsi diskrit. Jadi hanya waktu-waktu tertentu saja data-data dari sinyal ini diambil seperti itu. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu kelebihan dari sinyal digital dibandingkan sinyal analog adalah ya sinyal digital tidak mudah rusak karena nilainya hanya diambil pada waktu-waktu tertentu saja. Sementara untuk analog kan diambil setiap waktu. Jadi kalau misalkan ada terjadi failure pada sistem yang mengambil nilai sinyalnya, misalkan dalam waktu tertentu tiba-tiba sinyalnya sistemnya ada sedikit gangguan, maka ya sudah terganggu gitu sinyal analognya gitu, seperti itu. Nah, lalu dalam topik pembahasan encoding dan decoding ini kita akan fokus pada tiga hal, yaitu sampling, Nyquist, dan convolution. Kita langsung aja ke sampling. Berbicara mengenai sampling, hal ini juga tidak terlepas pada penggunaan fungsi drag delta. Nah, jadi untuk lebih memudahkan, misalkan kita memiliki gelombang, katakanlah seperti berikut gambarnya. Lalu di sini adalah saat T sama dengan tau, maka di bagian sini ya. Nah, ini titik ini adalah X now. Kita untuk memudahkan kita tulis A aja. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa persamaan YT itu sama dengan nilainya itu adalah X tau ketika T-nya sama dengan tau dan nilainya 0 ketika T-nya tidak sama dengan tau. Nah, untuk fungsi drag delta sendiri, drag delta dari T sama dengan nilainya akan undefined atau infinity ketika T-nya sama dengan 0 dan nilainya adalah 0 ketika T-nya tidak sama dengan 0. Nah, ya bisa sama juga dengan ketika gimana saat T sama dengan tau gitu ya. Maka nilainya adalah infinity ketika T-nya sama dengan tau dan nilainya adalah 0 ketika T-nya tidak sama dengan tau. Nah, ini adalah ya deltanya. Nah, untuk mencari, misalkan kita mau mencari perkalian gitu ya. Misalkan perkalian antara xt dikali dengan drag delta T min tau itu sama dengan X, katakan ya xt ya dikali sini ya. Xt itu nilainya tadi kan ini ketika yt ya, ketika T-nya tidak sama dengan T-nya sama dengan tau, maka nilainya itu adalah infinity gitu ya. Yang ini drag delta T min tau. Nah, sesuatu yang dikalikan infinity udah pasti nilainya infinity. Dan ini tentu ya nggak mungkin lah, kan perkalian ini kan bisa dianggap sebagai luas daerah gitu ya. Dan tidak mungkin luas daerah itu ya nilainya infinity. Maka kita nggak bisa menggunakan formula ini, maka kita harus yang benar itu adalah melakukan integral. Katakan min infinity sampai suatu tau X T dikali tau delta T min tau dt. Nah, ini bisa ini namanya adalah shifting property gitu ya, shifting property. Kadang-kadang kita kalau misalkan tidak mengetahui limitnya, ya infinity sampai infinity saja diintegralkan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Nyquist. Nyquist ini adalah nama orang dan dia menemukan suatu teorema yang berbunyi frekuensi sampling harus minimal 2 kali lebih besar daripada frekuensi maksimum sinyal yang disampling. Kenapa? Supaya hasil samplingnya itu lebih akurat. Nah, ini ada soal menarik ya, saya menemukan dari internet. Misalkan kita diberikan suatu sinyal analog, kita diminta mencari berapa frekuensi Nyquist pada sinyal tersebut, gitu ya. Nah, dari sini kita tentu familiar dengan bentuk persamaan ini karena ada persamaan bunyi. Jadi persamaan bunyi di fisika dasar, yang
pernah kita pelajari itu adalah XT sama dengan A sin omega dikali T gitu ya. Dan kita tahu bahwa omega itu adalah 2PF. Nah, sin sama cos ya sama aja gitu ya kalau dalam bunyi. Cuma beda apa sih? Ya titik awalnya doang. Nah, berarti kita bisa modifikasi aja langsung persamaan ini menjadi XT sama dengan 3 cos 2pi dikali 100T ditambah 5 sin 2pi dikali 300T ditambah 7 cos 2pi dikali 600T. Berarti kita menemukan frekuensi 1, 100, frekuensi 2, 300, dan frekuensi yang ketiga dan 600. Nah, untuk Nyquist sendiri kita menggunakan frekuensi sampling maksimum. Maka dari itu frekuensi sampling maksimumnya adalah 600 Hz. Dengan demikian, frekuensi Nyquistnya adalah 2 dikali frekuensi sampling maksimum, yaitu 1200 Hz. Nah, lalu yang nomor 2, bila dipakai frekuensi pencuplikan 500 Hz, bagaimana sinyal waktu diskrit yang diperoleh? Sebenarnya tinggal modifikasi persamaan doang. Jadi ya yang bagian sini ya F ini ya frekuensi yang di sini tuh adalah frekuensi yang tadi ya yang ada 200, 600 dan 1000 bukan yang 100, yang 300 sama yang 600 itu. Nah, kita tinggal modifikasi T karena nggak diketahui gitu ya. Kita tahu bahwa T itu sama dengan N dikali periode. Maka N kali 1 per frekuensi. Jadi frekuensi di sini adalah frekuensi pencuplikan gitu, frekuensi cuplik. Nah, ini tinggal diganti dengan 500, lalu tinggal sederhanakan saja persamaannya. Selanjutnya adalah convolution. Convolution itu apa? Convolution adalah penggabungan dua buah sinyal menjadi sinyal ketiga. Convolution digunakan untuk mengekspresikan hubungan input dan output dari suatu sistem LTI atau linear time invariant. Jadi dalam suatu sistem itu ada input dan outputnya. Inputnya itu berupa impuls sinyal, yaitu kita definisikan sebagai UT, dan outputnya itu adalah YT, impuls response-nya. Dan untuk inputnya itu persamaannya itu adalah U dikali N dikali periode, sama seperti yang sampling tadi. Dan ini ada constraint-nya. Constraint-nya itu adalah T itu harus lebih besar sama dengan N periode dan lebih kecil dari N plus 1 dikali periode. Dan ketika T menuju 0, maka kita bisa menggunakan limit KUT-nya sama dengan limit T menuju 0 dari UT yang ini, berarti U dikali N, U dari N dikali periode. Nah, untuk fungsi staircase kita bisa mendefinisikannya sebagai UT T sama dengan sigma N min hingga menuju dari ke hingga dari PN dikali T. PN itu adalah impuls gitu ya, impuls delay-nya. Dan PN ini kita bisa definisikan sebagai nilainya akan berupa UNT ketika ketika constraint-nya itu ya seperti yang ini, constraint-nya ini. Ini saya nggak tulis ulang, tapi untuk yang kalau nilainya bisa juga bernilai 0, yaitu untuk yang selebihnya yang melanggar constraint tersebut. Seperti itu. Dan untuk setiap komponen dari impuls tadi itu kita bisa melakukan mendefinisikannya sebagai PN dari T itu sama dengan U NT dikali delta T min NT T, seperti itu. Dan ya ini juga bisa, yang tadi itu bisa dituliskan menjadi UTT sama dengan sigma N min hingga ke hingga dari U dikali T delta T T min NT dikali T. Dan untuk persamaan yang outputnya itu adalah tadi YT, itu dapat dituliskan menjadi HT dikali T min N dikali T. Nah, itu untuk outputnya. Maka dari itu
kita juga bisa menuliskan YT, T itu sama dengan sigma dari min tahingga menuju tahingga U dikali NT dikali HT E min NT dikali T. Ya, ini YNT. Nah, ini adalah persamaan untuk yang YT-nya. Maka, ya ini constraint-nya ada ya, constraint-nya. Kita definisikan constraint-nya NT kecil T kecil N plus 1 dikali T. Nah, ini sama. Maka dari itu, untuk ya ini kalau misalkan kita misalkan limitnya itu tahingga. Bagaimana kalau kita tahu limitnya, katakanlah limitnya adalah N gitu ya, ya ini tinggal ganti N aja gitu, tinggal ganti N aja gitu. Di sini jadi NT N plus 1 ya. Jadi ada constraint gitu ya. Dan untuk summation-nya sendiri kita juga bisa selain menggunakan sigma, kita juga bisa menemukan menggunakan integral untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat. Misalkan YT berarti kan dari T sama dengan min tahingga menuju T sama dengan T dari U tau H dikali T min tau D tau. Sorry, ini tau sama dengan T, tau sama dengan min tahingga. Nah, jadi untuk ini adalah persamaan dari UT dengan YT. Maka untuk mencari convolution itu adalah bisa dibilang kita sebut saja perkalian. Maka YT itu sama dengan UT. Lambangnya bisa gini atau bisa bintang juga di beberapa referensi dikali dengan HT. Jadi UT itu adalah integral dari min tahingga menuju T U tau dikali H T min tau D tau. Nah, tadi itu kan sudah mengenai proses matematisnya. Sekarang kita langsung ke demonya saja dari convolution. Misalkan saya memiliki fungsi sawtooth dengan square gitu ya. Kita akan melihat hasil konvolusi dari kedua sinyal tersebut. Kita animate. Nah, terlihat bahwa ketika dia mulai beririsan dengan sawtoothnya itu fungsi yang berwarna merah tadi sinyalnya, maka dia akan naik. Dan ketika dia mulai pergi dari irisan tersebut, dia akan menurun gitu ya. Nah, misalkan kita akan animate ulang lagi. Nah, ketika beririsan dia langsung itu naik, dan ketika dia melewati, dia akan perlahan-lahan menurun gitu ya. Itu hasil yang warna hitam adalah hasil konvolusinya. Baik, sekian untuk video hari ini. Terima kasih.